Kita hidup di dunia yang katanya paling terhubung sepanjang sejarah. Tapi, kenapa banyak orang merasa paling sendirian sekarang? Kamu punya teman, keluarga, media sosial. Tapi ada malam-malam ketika semuanya terasa sunyi. Bukan karena tak ada suara, tapi karena tak ada yang benar-benar mendengarmu. Kesepian ini bukan hal baru, tapi di zaman yang ramai, dia terasa makin menusuk. Kalau kamu pernah merasa kosong, padahal segalanya terlihat baik-baik saja, video ini untukmu. Dari sisi psikologis, kesepian bukan sekedar kondisi sosial. Ini kondisi biologis. Otak kita sejak zaman purba diprogram untuk bertahan hidup melalui keterhubungan. Dalam kelompok, kita aman. Sendirian, kita terancam. Itu sebabnya otak merespons kesepian seperti ancaman nyata. Detak jantung meningkat, kortisol naik, sistem imun menurun. Kesepian bukan cuma menyakitkan, ia mematikan. Penelitian dari Brigham Young University yang dipimpin oleh Julian Holt Lundstad menunjukkan bahwa kesepian kronis meningkatkan risiko kematian sebesar 26%. Ini bukan metafora. Kesepian benar-benar bisa membunuh secara perlahan. Dr. Vivek Murthy, mantan Surgeon General Amerika Serikat, bahkan menyebut kesepian sebagai epidemi tersembunyi. Dalam bukunya Together, ia menyamakan dampaknya dengan merokok 15 batang per hari. Jadi kalau kamu merasa cemas tanpa alasan, lelah tanpa sebab, atau susah tidur padahal tubuhmu sehat, bisa jadi itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sendiri. Lalu, datanglah media sosial. Kita pikir itu penyelamat, tapi ternyata ia menambah luka. Kita bandingkan hidup kita dengan highlight orang lain. Kita pikir mereka bahagia, padahal mungkin mereka juga sedang merasa hampa. Sebuah studi oleh Jan Twenge dan kawan-kawan dari tahun 2018 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan berkorelasi dengan peningkatan depresi, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Kita lupa cara hadir sepenuhnya. Kita chatting sambil scroll, mendengar sambil berpikir balasan, dan lambat laun hubungan kita jadi dangkal. Kita bicara tapi tak nyambung. Kita tertawa, tapi tak benar-benar bersama. Lalu malam datang, sunyi, dan kita kembali sendirian dengan diri sendiri yang terasa asing. Dari sisi filsafat, kesepian bukan masalah modern. Ya sudah lama jadi misteri manusia. Sartre menyebut, hell is other people. Tapi kadang, neraka juga ada di dalam pikiran sendiri. Kita hidup dalam tubuh sendiri, berpikir sendiri, merasa sendiri. Tak ada satu manusia pun yang benar-benar bisa masuk ke kepalamu. Dan dari sana, muncul perasaan terputus, meski ada ribuan manusia di sekitar. Kita merasa seperti tokoh sampingan di dunia yang terlalu cepat. Kita bertanya-tanya, apakah aku penting? Apakah aku dilihat? Albert Camus menyebut hidup sebagai absurditas. Kita terus mencari makna, padahal dunia tidak menjanjikan apapun. Kita bekerja, jatuh cinta, mengejar mimpi, lalu semua berakhir, seolah tak pernah ada. Dan dalam absurditas itu, kita merasa asing, bahkan terhadap diri sendiri. Dalam buku Lost Connections, Johann Hari menelusuri penyebab depresi dan kecemasan. Salah satu benang merahnya, manusia modern kehilangan koneksi dengan orang lain, dengan komunitas, bahkan dengan makna. Ia menulis, kita hidup dalam budaya yang membuat kita merasa sendirian meski tidak pernah benar-benar sendiri. Tapi justru dari kesadaran inilah kita bisa mulai merajut koneksi yang jujur. Kita berhenti berpura-pura punya semua jawabannya. Kita mulai jujur berkata, aku tidak tahu, tapi aku ingin mengerti. Dan mungkin disitulah awal koneksi sejati dimulai.
Dalam banyak ajaran spiritual, kesepian bukan musuh. Ia adalah panggilan, sebuah invitation to return home. Pulang, bukan ke rumah fisik, tapi ke dalam diri. Kita dibesarkan untuk melihat keluar, validasi, pencapaian, pujian, tapi semakin kita berlari, semakin terasa jauh dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mungkin itu Tuhan, mungkin itu sumber, mungkin itu adalah diri kita sendiri yang belum kita temui. Kesepian kadang muncul karena ada bagian dari diri yang kita tinggalkan. Bagian yang dulu pernah terluka, dipaksa diam, atau disembunyikan agar diterima. Dan spiritualitas mengajak kita untuk menjemput kembali bagian itu. Bukan untuk memperbaikinya, tapi untuk memeluknya. Dalam keheningan, dalam doa, dalam meditasi, atau sekadar duduk sendiri tanpa distraksi, kita bisa mendengar suara yang tidak datang dari luar. Aku tetap di sini, menunggumu kembali. Dalam The Lonely City, Olivia Laing menyelami kesepian urban melalui karya seniman seperti Edward Hopper dan Andy Warhol. Ia menulis, kesepian bukan hanya ketiadaan orang lain, tapi juga ketiadaan makna yang bisa dibagi bersama. Dan saat kita mulai berdamai dengan diri, kita tak lagi memaksa orang lain untuk mengisi kekosongan itu. Kita tak lagi mencintai agar tak kesepian, kita mencintai karena kita penuh. Sekarang kita kembali ke kehidupan nyata. Kamu bangun, ke kantor, bertemu orang-orang, menjawab baik ketika ditanya kabar. Tapi di dalam ada ruang kosong. Mungkin kamu rindu dipeluk tanpa alasan, didengar tanpa disela, dimengerti tanpa harus menjelaskan segalanya. Mungkin kamu merasa lelah menjadi versi kuat dari dirimu setiap hari. Tapi kamu tidak harus menunggu dunia berubah. Kamu bisa mulai dari langkah kecil, hadir penuh saat ngobrol. Bertanya, apa kabar? Menerima bahwa tidak semua luka harus disembuhkan dulu sebelum kamu dicintai. Berani jujur tentang rasa sepi, karena itu bukan kelemahan. Koneksi sejati lahir bukan dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk terlihat rapuh. Kamu bisa jadi ruang aman bagi orang lain. Dan perlahan, ruang kosong dalam dirimu pun mulai terasa hangat. Kalau kamu menonton sampai bagian ini, berarti kamu sedang mencari. Bukan jawaban, tapi teman dalam perjalanan. Dan itu yang sedang kita bangun di sini. Kamu tidak perlu menjadi versi paling kuat dari dirimu hari ini. Cukup menjadi dirimu yang sedang berusaha hadir. Boleh jadi kamu tidak tahu arah, tapi kamu tidak sendirian. Dan mungkin hari ini, itu sudah cukup. Kesepian bukan akhir. Ia bisa jadi awal. Awal untuk menyadari bahwa kamu butuh sesuatu yang lebih dari sekadar keramaian. Kamu butuh kedalaman, kejujuran, kehadiran. Dan kamu bisa mulai dari sini. Dari menonton video ini, dari menyadari bahwa kamu tidak sendirian, merasa sendirian. Kita semua, di balik layar masing-masing, sedang mencari hal yang sama. Koneksi yang jujur, hubungan yang tulus, dan rasa damai yang tidak bergantung pada siapapun. Terima kasih karena berani hadir, karena memilih untuk menyelami, karena tidak lari. Kesepian bukan kutukan, tapi undangan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu mau mendengarnya sampai akhir?